Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai sahabat Semansama semuanya, ketemu lagi bareng aku Dola Angeli. Dimana lagi kalau bukan di Osmas, obrolan Semansamas. Dan kali ini kita ketemu dengan tamu yang istimewa sekali, Kepala UPT SD Negeri 2 Banyurip. Bapak, apa kabar Bapak? Alhamdulillah, baik, sehat Mbak. Bapak, saya boleh minta tolong Bapak untuk memperkenalkan diri, Pak? Oke, baik, terima kasih. Bahwa benar apa yang disampaikan oleh Mbak, bahwa kami nama Abu Seri SAG dari Kepala UPT SD Negeri 2 Banyurip, Kecamatan Banyumas, Kabupaten Pringsewu. Terima kasih. Bapak, kalau boleh tahu, Bapak jadi Kepala UPT SD Negeri 2 Banyurip itu sejak kapan, Pak? Oh ya, baik. Untuk saya menjadi Kepala UPT SD Negeri 2 Banyurip ini berdasarkan SK ini ditetapkan sejak tanggal 25 Juni tahunnya 2019 sampai sekarang ini, Alhamdulillah. Ya. Baik, Bapak, saya mau tanya visi misi dan program sekolah UPT SD Negeri 2 Banyurip itu apa, Pak? Baik, untuk UPT SD Negeri 2 Banyurip di tahun ini mengusung visi terwujudnya peserta didik yang beriman, bertakwa, dan juga berakhlakul karimah untuk mewujudkan pelajar sepanjang hayat yang mandiri, inovatif, kreatif, dan berprestasi. Dan alhamdulillah untuk berprestasi dapat kita wujudkan. Terima kasih. Baik, Pak. Dengar-dengar SD Negeri 2 Banyurip menjadi salah satu sekolah penggerak, itu Bapak bisa diceritakan? Oh ya, baik. Kami UPT SD Negeri 2 Banyurip terdaftar sebagai sekolah penggerak yang kronologinya dari awal ini adalah berangkat dari kami untuk bisa mendaftar ke sekolah penggerak yang merupakan program Kemendikbudristek ya Mbak ya, dari Pak Menteri Nadiem Makarim. Di mana kami setelah mendaftar ini alhamdulillah ya berbagai seleksi yang kami ikuti sehingga kami berangkat dari setelah mendaftar kemudian kami untuk seleksi uji tertulis Mbak yang juga kami ikuti. Nah kemudian dilanjutkan dengan uji wawancara yang dilakukan dari pusat ya, melalui daring kami ikuti dan alhamdulillah juga lolos, dan kemudian microteachingnya juga kami lakukan dan alhamdulillah juga lolos. Dari berbagai tahap seleksi kami ikuti sampai pada akhirnya kami ditetapkan sebagai terdaftar sekolah penggerak ini, Mbak. Makasih. Oke, baik Bapak, luar biasa sekali Pak. Program unggulannya dari UPT SD Negeri 2 Banyurip apa saja, Pak? Oke, baik. Kalau program unggulan kami di UPT SD Negeri 2 Banyurip sesuai dengan kondisi saat ini bahwa kami adalah sekolah penggerak, Mbak. Jadi kami memprogramkan program-program unggulan, baik itu program unggulan kami yang kami laksanakan berupa kegiatan harian. Nah itu untuk kegiatan harian, nah itu mulai dari kami menyambut embun pagi untuk membudayakan budaya positifnya, yaitu anak datang ke sekolah ini adalah kita budayakan untuk bisa senyum sapa dan salam
baik itu dilakukan sesama temannya dan juga dilakukan kepada bapak dan ibu guru. Nah, kemudian dilanjutkan untuk pungut sampah, budaya pungut sampah untuk menjaga akan kebersihan sekolah dengan kami membentuk duta kebersihan, Mbak. Nah, ini yang kami ambil dari masing-masing kelas. Nah, kemudian setelah kondisi tampak bersih, tiba waktunya untuk bel berbunyi masuk kelas. Ini anak-anak kami programkan untuk dibiasakan setiap pagi sebelum masuk kelas ini adalah berdiri di hadapan atau baris di hadapan kelas atau di depan kelasnya masing-masing, menghadap ke halaman membentuk letter L. Nah, kemudian untuk bisa sama-sama menyanyikan lagu-lagu nasional dan juga lagu-lagu daerah yang dipandu oleh Bapak dan Ibu Guru, dan juga Bapak Ibu Guru ikut serta mendampingi berdasarkan wali kelasnya masing-masing. Nah, kemudian selesai, Mbak, masuk di dalam kelas di mana anak dibiasakan untuk bersikap sempurna, disiapkan oleh ketua kelas masing-masing, dan kemudian dilanjutkan untuk bisa berdoa dulu bersama, kemudian dilanjutkan dengan one day one surat, yaitu murojaah, beberapa surat pendek sesuai dengan kelasnya masing-masing, dan kemudian melakukan kegiatan literasi kelas, dan baru bisa dimulai untuk kegiatan belajar mengajar oleh Bapak dan Ibu Guru sesuai dengan materi. Nah, ini yang harian, Mbak. Nah, kemudian program kegiatan yang sifatnya mingguan, nah ini untuk tiap minggu. Nah, kami UPTS Negeri Banyu Urip ini melakukan satu hal lagi, Mbak, untuk harian di mana kami udah membiasakan untuk anak-anak sholat jamaah, sholat duhur. Nah, ini yang sudah berjalan ya, Mbak ya. Nah, kemudian program di mingguannya, nah ini kami juga sudah kami lakukan, yaitu untuk bisa sama-sama, kalau upacara bendera rutin itu sudah biasa ya, Mbak, artinya sudah terbiasa. Nah, kemudian kegiatan pramuka yang dilakukan setiap minggu, hari Sabtu minggu keempat, Mbak, hari Sabtu setiap minggu keempat, dan juga kegiatan untuk Jumat sehat, kemudian berkomunikasi dengan Jumat bersih. Nah, itu. Nah, kemudian dilakukannya bersama anak-anak untuk bisa Mbak, senam bersama sebagai dukungan daripada adanya Jumat sehat ya, Mbak. Nah, kurang lebih untuk mingguannya seperti itu, Mbak. Nah, kemudian untuk kegiatan bulanannya, Mbak, program bulanannya ini kami lakukan dengan ada bulan religi, yang juga kami ambilkan di bisa minggu keempat pula, hanya harinya ini adalah berbeda begitu. Nah, kemudian kegiatan isi piringku, dan juga bulan seni, dan juga bulan memperingati di hari tertentu, Mbak, menyesuaikan dengan kondisi yang ada di sekolah. Nah, kemudian program unggulan tahunannya, nah ini kami memprogramkan untuk adanya santunan anak yatim piatu, Mbak. Nah, kemudian adanya kegiatan bakti sosial yang dilakukan setiap menjelang bulan suci Ramadan. Nah, ini seperti untuk tahun ini sudah mendekati di bulan suci Ramadan, seperti saat ini diadakan kegiatan untuk bakti sosial.
Nah, kemudian peringatan hari-hari besar agama dan juga peringatan hari-hari besar nasional. Nah, kemudian pesantren kilat yang kami lakukan juga di bulan suci Ramadan, dan juga untuk pengembangan akademiknya. Nah, ini juga kami mengikuti ya berbagai event ya Mbak ya, berbagai event yang kaitannya dengan lomba untuk akademik Mbak, ini seperti LCC dan sebagainya itu. UPTS Negeri 2 Banyu Urip kaitannya dengan sekolah penggerak. Nah, ini sesuai dengan program sekolah penggerak, bahwa sekolah penggerak itu pada dasarnya adalah berfokus kepada hasil belajar peserta didik. Nah, ini, oleh karena itu UPTS Negeri 2 Banyu Urip melakukan pembelajaran dengan sistem pembelajaran berdiferensiasi, yaitu adalah pembelajaran yang berpusat kepada peserta didik dengan pengembangan profil pelajar Pancasila yang memiliki dimensi-dimensi itu semua, yaitu dimensi beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa serta berakhlak mulia. Nah, itu kemudian dimensi berkebinekaan global, kemudian dimensi gotong royong, ada dimensi kreatif, inovatif. Nah, itu semua. Nah, oleh karena itu anak-anak peserta didik pada dasarnya untuk membangun karakteristik atau membangun karakter anak. Nah, ini dengan mengembangkan pembelajaran berbasis proyek. Nah, ini Mbak, nih berbasis proyek Mbak. Nah, gimana di SD kami itu mengambil tema sampah jahat menjadi manfaat. Nah, ini jadi kami di sekolah ini kami programkan, salah satunya juga program unggulan, di samping untuk menjaga akan kebersihan, juga sampah yang menjadi momok di sekolah ini adalah kami olah untuk supaya bisa menjadi manfaat, yaitu dengan memilah antara sampah organik dengan non-organik. Nah, kemudian sampah yang organik ini oleh Bapak dan Ibu guru untuk sama-sama dibimbing oleh Bapak dan Ibu guru untuk anak-anak peserta didik kami untuk menjadikan sampah organik ini menjadi pupuk organik ini Mbak nih. Nah, sehingga yang tadinya tidak manfaat, bahwa sampah ini akan bermanfaat. Nah, kemarin sudah terwujud dan juga sudah kami manfaatkan untuk pembelajaran proyek, yaitu memupuk budidaya tanaman sayuran Mbak. Nah, alhamdulillah juga sudah ada hasilnya. Nah, kemudian untuk pembelajaran berdiferensiasi ini juga kami memetakan, yaitu pelayanan bimbingan ke peserta didik sesuai dengan keinginan, sesuai dengan kemampuan peserta didik, baik itu di bidang ekskulnya, karena di antara kesekian peserta didik itu ada yang memiliki potensi kemampuan masing-masing. Maka di UPTS Negeri 2 Banyu Urip, nah ini membimbing peserta didik untuk bentuk pengembangan ekskulnya, itu ada pengembangan olahraga yang terdiri dari sepak bola. Nah, itu alhamdulillah juga sudah kami jadwalkan untuk ada bimbingan khusus bagi anak-anak yang memang senang di sepak bola dan ada bakat di sepak bolanya. Nah, kemudian solo song. Nah, ini ya, untuk solo song juga kami bimbing tersendiri. Nah, ini bagi anak-anak yang memiliki minat dan bakatnya adalah di solo song. Nah, ini juga kami ambilkan
bagi pembimbing sesuai dengan ahlinya. Nah, kemudian juga bagi anak-anak yang memiliki kemampuan di bidang yang lain, Mbak, yaitu seperti ini, Mbak, apa namanya, akademik. Nah, untuk pengembangan akademiknya, nah ini juga kami ambilkan untuk pembimbing tersendiri dan juga pengembangan pramuka dan sebagainya. Nah, ini artinya bimbingan ekskul ini adalah sudah kami petakan sesuai dengan minat dan bakat peserta didik yang ini secara rutinitas untuk dilakukan sesuai dengan pembimbingnya masing-masing nih, Mbak nih. Ya, ini untuk menunjang terwujudnya pembelajaran berdifferensiasi. Nah, ini ya, Mbak ya. Nah, kemudian untuk pengembangan yang lain kaitannya dengan sekolah penggerak, kami masih berupaya untuk bisa memiliki, ya walaupun sudah punya komunitas pembelajaran praktisi pendidikan, ini juga kami tinggal memaksimalkan, Mbak. Nah, ini jadi sampai saat ini sudah alhamdulillah penerapan pembelajaran sesuai dengan kurikulum, di mana sekolah penggerak adalah kurikulum merdeka yang sudah kami susun di awal tahun ya, disesuaikan dengan karakteristik sekolah sesuai dengan kebutuhan yang ada di lingkungan sekolah kami. Nah, ini alhamdulillah sudah juga kami laksanakan, Mbak. Nah, barangkali itu, Mbak. Sementara program untuk yang lain ini juga masih banyak yang bisa kami lakukan, Mbak. Iya, baik Bapak. Terima kasih Bapak, luar biasa sekali program sekolahnya. Pak, untuk prestasi yang belakangan ini diraih apa aja, Pak? Baik, Mbak. Untuk prestasi di mana UPTS Negeri 2 Banyu Urip ini adalah menjuarai umum ya, Mbak. Baik itu lomba FLS2N-nya, kemudian lomba O2SN-nya, dan juga lomba PAI. Nah, ini jadi kalau dikalkulasikan semua ini di mana UPTS Negeri 2 Banyu Urip ini bisa menjuarai umum ini, Mbak. Karena termasuk Solosongnya selalu diraih juara satunya di UPTS Negeri 2 Banyu Urip, dan juga lomba O2SN-nya, dan ini juga bisa diraih 2 Banyu Urip, Mbak ini. Nah, kemudian kami juga berpartisipasi aktif untuk mengikuti lomba Gebyar SMP Negeri 1 Banyumas. Nah, itu juga alhamdulillah memboyong juara, baik juara 1-2, ini baik juara 1-2. Nah, ini, dan jika dikalkulasikan juga memboyong juara umum pula ini, Mbak nih. Maka luar biasa untuk peserta didik kita di UPTS Negeri 2 Banyu Urip ini, atas bimbingan daripada Bapak dan Ibu guru, di mana peserta didik kita bisa meraih prestasi yang cukup luar biasa. Dan kemudian di terakhir ini kami mengikuti lomba gradasi. Nah, ini juga alhamdulillah juga bisa meraih juara 1 ini, khususnya adalah di lomba Solosong Putra. Nah, ini alhamdulillah juara 1 ini. Nah, kemudian juga kami memperoleh juara 2 untuk LCC. Nah, ini juga pialanya juga ada. Nah, ini menjuarai LCC-nya juara 2, Mbak nih. Ya, alhamdulillah. Dan alhamdulillah juga luar biasa. Betul-betul untuk tahun ini kalau bicara prestasi, saya akui luar biasa, karena dari awal bulan Februari sampai bulan Maret ini, UPTS Negeri 2 Banyu Urip ini berpartisipasi aktif dan berbagai event. Nah, ini selalu ikut serta di dalamnya,
dan alhamdulillah dari berbagai event itu pula juga tidak sia-sia, artinya juga memperoleh berbagai juara komplit. Di situ ada serta event perlombaan yang diselenggarakan kebiar apa itu SMP Negeri 1 Banyumas dan termasuk Porkapnya. Nah ini Mbak, ini yang di Kabupaten Pringsewu. Oke, baik Pak, luar biasa sekali UPT SD Negeri 2 Banyurip ini. Terakhir Pak, bagaimana tanggapan Bapak tentang Semansa-Mas TV? Oke, baik Mbak, terima kasih atas kesempatannya. Bahwa menurut saya Semansa TV. Iya, Semansa TV untuk SMA Negeri 1 Banyumas. Negeri 1 Banyumas ini luar biasa, di mana SMA sudah memiliki sarana prasarana yang cukup juga mengikuti perkembangan zaman, di mana udah punya studio TV ya Mbak ya, dan juga apa itu sangat bermanfaat, di mana bisa memberikan atau bisa berdistribusi untuk bisa menyerap berbagai perkembangan Mbak, ini yang khususnya bisa disampaikan ke masyarakat halayak rame ya. Ini baik itu dari berbagai kegiatan event dan juga perkembangan untuk pendidikan, wabil khususnya di Kecamatan Banyumas ini melalui Semansa Mas ya dah, atau SMA Negeri 1 Banyumas ini bisa mewakili untuk Kecamatan Banyumas, di mana bisa mengembangkan dari berbagai peserta didik untuk bisa terus meneruskan tugas belajarnya di SMA 1 ini. Nah, kaitannya dengan studio ini, wah ini luar biasa, cukup bagus dan juga cukup baik, dan ini bisa terus untuk dipertahankan dan dikembangkan. Ini satu-satunya barangkali di Banyumas yang memiliki studio TV di Semansa 1 atau Semansa 1 Mas ini ya. Kira-kira seperti itu Mbak. Kami juga luar biasa, sangat antusias, di mana SMA Negeri 1 Banyumas bisa memfasilitasi dan memiliki fasilitas seperti studio TV yang saat ini kita pakai ini. Luar biasa. Terima kasih Mbak. Ya baik Pak, terima kasih Bapak. Oke baik sahabat Semansa Mas, berikut tadi adalah podcast kita bareng sama Kepala UPT SD Negeri 2 Banyurip. Buat kalian semua yang udah nonton video ini sampai akhir, makasih banget. Jangan lupa untuk like, subscribe, and comment Semansa Mas TV. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.